Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Hayatul Fitri dari kelas A1 Pendidikan Geografi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah fikih yang berjudul Kurban dan Akikah. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu al-udhiyah yang diambil dari kata adha. Makna dari kata adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan ad-duha terbitnya matahari sehingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udhiyah atau kurban menurut syariat adalah disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik. Nomor 2, pembagian kurban. Kurban dibagi menjadi wajib dan sunnah. Yang sunnah itu adalah kurban yang hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar ayat 2. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berkurban setelah sholat hari raya Adha. Yang dijelaskan dalam yang menurut Imam Maliki dan Hanafi berpendapat berkurban adalah wajib bagi setiap uhlul bait atau orang rumah atau keluarga setiap tahun seperti zakat fitrah. Sedangkan menurut ilmiah dan Syafi'i, hari-hari berkorban yang disunahkan dai Mina adalah 4 hari raya dan pada hari tasyrik. Sedangkan selain di Mina maka ada 3 hari, yaitu hari raya, hari ke-11, hari yang ke-12. Sedangkan menurut Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat hari-hari kurban ada 3 hari di Mina dan juga selain Mina. Siapakah yang wajib berkorban? Bagi orang yang melakukan umroh muradah, yaitu ada umroh yang dikerjakan secara terpisah dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji, tidak diwajibkan berkurban. Dan bagi orang haji ifrad atau menyendiri, menurut kesepakatan semua ulama, mereka bersepakat tentang wajib berkorban bagi orang yang melakukan haji tamattu, yaitu adalah bersenang-senang selain orang-orang di Mekah. Semua anggota keluarga boleh berkurban jika mampu. Adapun pula yang wajib berkurban yaitu adalah orang yang melakukan nazar. Yang ketiga, pengertian akikah. Akikah berarti menyembelih kambing yang pada hari ke-7 kelahiran seorang anak. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Hukumnya sunnah muakkad bagi mereka yang mampu, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Hukum kurban dan akikah. Hukum akikah berdasarkan kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tubla Bisyahri Tahir oleh Syekh Syarqawi, hukum akikah adalah sunnah muakkad tetapi menjadi wajib apabila dinazarkan. Dan yang kedua, hukum kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi setiap umat Islam yang sudah balik, berakal, dan mampu. Adapun yang dimaksud mampu adalah memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun yang wajib dinafkahinya. Syarat hewan yang boleh untuk berkorban dan untuk akikah. Yang pertama, syarat untuk berkorban. Syarat berkorban seperti berikut. Yang pertama, harus binatang seperti unta, sapi, kambing, biri-biri,
Jika berkurban dengan unta, maka unta yang berumur 6 tahun. Jika sapi berumur 3 tahun. Dan jika kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Yang nomor 2, binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Waktu untuk berkorban. Menurut Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa waktu menyembelih hewan korban pada hari raya dan hari-hari berikutnya, yaitu hari yang ke-11 atau yang ke-12 Zulhijjah. Yang kedua, waktu adalah setelah tinggi matahari atau setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Orang-orang yang berhak menerima kurban, orang fakir miskin. Syarat akikah. Hewan jenis kebasi atau domba putih dan sehat minimal umurnya 1,5 tahun, dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Untuk anak lelaki ada 2 ekor, sedangkan anak perempuan hanya 1 ekor. Namun jika tidak mampu, maka 1 ekor kambing untuk akikah anak laki-lakinya juga diperbolehkan dan mendapat pahala. Dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Dan surat Al-Hajj ayat 36, yang artinya, dan unta-unta kami jadikan untukmu sebagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Keutamaan berkorban. Hadis Tirmizi, sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan berserta tanduk-tanduknya dan bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah korban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenangkanlah jiwa untuk berkorban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalil-dalil pelaksanaan akikah. Dari hadis riwayat Al-Bukhari juz 6 halaman 217, yang artinya, dari Sulaiman bin Amir Al-Dabi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikahnya, maka sembelihlah binatang akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya, atau cukurlah rambutnya. Sedangkan menurut hadis dalam Sahih Al-Bukhari juga mengatakan tentang akikah, yang artinya, setiap anak bersama akikahnya, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah gangguan darinya. Adab menyambut kelahiran seorang bayi atau seorang anak. Anak adalah karunia dari Allah yang tiada terhingga bagi semua keluarga. Keberadaannya sangat dinantikan karena akan menjadi penerus sejarah manusia dan menjadi salah satu penguat ikatan rumah tangga. Banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak sangat berharap segera mendapatkannya. Ini menunjukkan sedemikian penting kehadiran anak bagi setiap umat manusia. Agama Islam telah memberikan perhatian yang sangat detail sekali terhadap tentang anak, sejak proses konsepsi, kehamilan, kelahiran, sampai pendidikan ketika anak lahir dan masa tumbuh kembang sehingga dewasa. Semua didapatkan perhatian dan pertumbuhan yang teliti. Ini menunjukkan sedemikiannya penting menjaga, merawat, dan mendidik
anak sejak awal. Dalam agama Islam ada adab atau ketentuan dalam menyambut kelahiran bayi. Di antaranya yang pertama, mendoakan bayi. Hendaknya orang tua mendoakan untuk kebaikan bagi anaknya yang baru lahir. Bukan hanya seorang tua, bahkan orang lain yang turut mendoakannya ketika mendengar berita kelahiran bayi. Dalam kelahiran bayi ada beberapa ketentuan doa bagi bayi yang baru lahir. Pertama, doa pemohon keberkahan untuk si anak. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi nama bayiku Ibrahim dan mentahnik dengan kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau kembalikan padaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5467 dan Muslim nomor 2145. Hikmah kurban dan akikah. Yang pertama, hikmah dari akikah. Hikmah melaksanakan akikah pada anak sebagai ta'aruf atau pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai rasa wujud syukur kita atas kurnia-Nya karunia Allah dengan lahirnya seorang bayi. Akikah juga sebagai sarana sebagai rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dengan bertambahnya keturunan orang Islam yang akan memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdullah Nasir Ulan dan kitab Rabiatul Aulad fil Islam menyebutkan beberapa hikmah akikah, antara lain yang pertama, sebagai ibadah menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, merupakan bentuk ta'aruf atau pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai rasa syukur atas karunia-Nya yang diberikan Allah dengan lahirnya seorang anak atau bayi, sebagai sarana menampakkan rasa gembira dan melaksanakan syariat Islam dengan bertambahnya keturunan Muslim, juga untuk memperkuat ukhuwah antara umat Islam. Hukum dari kurban. Yang pertama, setiap helai bulu kurban akan dibalas satu kebaikan. Yang kedua, sebagai ibadah yang paling dicintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai ciri-ciri keislaman seseorang. Sebagai yang keempat, sebagai penyiar Islam atau sebagai syiar Islam. Yang kelima, mengenang ujian kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Yang keenam, sebagai misi peduli sesama. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.